Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fadila. Saya dari Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mereview 2 buah buku untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah. Nah, buku utamanya yaitu buku yang berjudul Strategi Belajar Mengajar yang ditulis oleh Dr. Syaiful Bahri Jamarah MAG dan Dr. Andes Aswan Zain. Buku ini terbit di tahun 2015 ya. Di sini ada tertulis identitas bukunya yang diterbitkan oleh Rineka Cipta di Jakarta. Buku ini terdiri dari beberapa bab, yaitu ada 10 bab. Di 10 bab ini kesemuanya membahas mengenai strategi belajar mengajar secara detail. Kemudian adapun buku pembandingnya yaitu buku yang ditulis oleh Ricu Sidik MPD, Najuah MPD, Pristi Suhendra Lukitoyo Shum MSI, dan Sherin. Buku ini berjudul Strategi Belajar Mengajar Sejarah Menjadi Guru Sukses. Buku ini terdiri dari 5 bab yang diterbitkan oleh Kita Menulis. Buku ini terbit pada tahun 2019. Di dalam buku ini juga tentunya terdapat perbedaan-perbedaan. Seperti pada buku utama itu dia membahas mengenai konsep strategi belajar mengajar. Sementara di buku pembanding dia tidak lagi berbicara pada bab konsep strategi belajar mengajar, tetapi bab satunya langsung membahas kebijakan pengembangan profesi guru, seperti hakikat guru yang profesional itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, kompetensinya, kriteria, bahkan kewajibannya. Kemudian juga dibahas mengenai pengembangan profesional guru, model pengembangan profesional guru, citra diri positif, etika, komitmen, etos kerja, dan empati. Tetapi di buku utama itu tidak dibahas lagi. Di buku utama dia langsung membahas mengenai konsep strategi belajar mengajar. Nah, sementara di konsep itu sendiri terdiri dari pengertian strategi belajar, klasifikasi, dan implementasinya. Sedangkan di buku pembanding, konsep strategi belajar mengajar itu masuk ke dalam bab 2 dengan judul Hakikat Strategi Belajar Mengajar. Di situ sudah ada pengertian, istilah, dan bahkan komponennya. Kemudian kalau di bab 3 dari buku pembanding itu dia membahas mengenai berbagai model-model pembelajaran. Di sini ada konsep model pembelajaran, dari pengertian dan klasifikasi, bahkan pertimbangan dalam memilih model pembelajaran. Kemudian juga ada model pembelajaran ekspositori, model pembelajaran inquiry, model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran konstekstual. Sedangkan di buku utama itu dia tidak membahas atau tidak menjelaskan secara rinci dan detail mengenai model-model pembelajaran itu sendiri. Kalau di buku utama dia itu membahas berbagai pendekatan dalam belajar mengajar di bab 4 yang terdiri dari pendekatan individual, kelompok, bervariasi, dan edukatif, serta keagamaan dan kebermaknaan. Jadi di sini letak perbedaan yang paling menonjol terlihat antara bab 3 yang di buku pembandingnya itu mengenai model-model pembelajaran. Kemudian di bab 4 buku pembanding juga membahas model pembelajaran pakem, mulai dari pengertiannya, landasannya, serta pengelolaan penyediaannya, dan bagaimana cara pelaksanaan serta implikasinya. Sementara di buku utama itu tidak ada membahas mengenai model pembelajaran pakem. Di buku utama lebih kepada strategi belajar mengajar secara umum. Kalau di buku pembanding itu memang dikhususkan untuk mata pelajaran sejarah atau tentang sejarah gitu. Kalau di buku utama dia lebih ke secara umum. Kemudian
Di buku utama juga membahas mengenai keberhasilan belajar mengajar, seperti pengertiannya, penilaian, tingkat program, bahkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu sendiri. Kemudian di buku utama juga membahas mengenai pengembangan variasi mengajar. Di buku utama dan buku pembanding terdapat juga beberapa bab yang membahas dengan sama, akan tetapi seperti contohnya di bab 10 di buku utama itu membahas mengenai pengelolaan kelas, sementara di buku pembanding itu membahas pengelolaan kelas dalam model pakem gitu. Jadi kalau di buku pembanding dia lebih kepada seperti menjelaskan secara detail ke contohnya langsung. Kalau di buku utama dia hanya sekedar memberi seperti pengertian, tujuan, komponen, prinsip, dan sebagainya. Kemudian di buku utama juga menjelaskan mengenai penggunaan media dalam belajar mengajar, bahkan menjelaskan mengenai teknik-teknik agar seorang guru mendapatkan umpan balik dalam pembelajaran dari siswanya. Di buku utama juga membahas mengenai pengembangan variasi mengajar yang terdiri dari tujuan, prinsip, dan komponennya. Apapun itu, pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Demikian juga dengan kedua buku ini. Maka dari itu, apabila kedua buku ini digunakan secara bersamaan, maka akan saling melengkapi. Karena di sisi lain yang ada babnya yang memang membahas dengan materi yang sama, ada juga yang berbeda seperti di bab 3 tadi dan bab 4 serta bab 5 di buku pembanding yang tidak ada di buku utama. Akan tetapi juga ada beberapa bab di buku utama yang tidak ada di buku pembanding, seperti bab 6 keberhasilan belajar mengajar, bab 7 penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar, bab 8 beberapa teknik mendapatkan umpan balik, bab 9 pengembangan variasi belajar. Juga ada bab 5 yaitu kedudukan pemilihan dan penentuan metode dalam pengajaran. Sudah pasti ada perbedaan karena dari segi bab saja di buku utama itu memiliki 10 bab, sedangkan di buku pembanding hanya 5 bab saja. Kemudian adapun saya ambil secara umum yaitu pengertian strategi belajar mengajar dari kedua buku ini. Menurut buku utama, strategi belajar adalah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut buku pembanding, strategi adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari suatu sasaran kegiatan. Jadi kesimpulannya menurut saya, strategi belajar mengajar adalah suatu rancangan, rencana ataupun tahapan yang harus dilakukan oleh seorang guru sebelum ia melakukan proses pembelajaran. Nah, kesimpulannya menurut saya, strategi pembelajaran adalah suatu rancangan atau rencana yang harus disusun oleh seorang guru sebelum ia memasuki tahap KBM, kegiatan belajar mengajar. Jadi sebelum dia melakukan proses pembelajaran, maka seorang guru haruslah terlebih dahulu menyusun sebuah rencana atau rancangan dari garis-garis besar materi yang akan ia sampaikan. Hal ini berfungsi terhadap kelancaran dalam proses pembelajaran, karena ketika kita menyampaikan dengan suatu materi yang sudah tersusun secara rapi dan sistematis, maka daya serapnya akan menjadi lebih maksimal. Maka siswa-siswa akan lebih mampu menyerapnya daripada kita hanya menggunakan misalnya bercerita ataupun kalau dalam pembelajaran sejarah menggunakan metode ceramah sehingga siswanya akan merasa bosan. Demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil review ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.